Oke, selamat siang. Saya ucapkan kepada Ibu Frida selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Intervensi Psikologi dalam Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sika Dwi Angelika dengan NIM 22240900152. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence atau AI eh, pada siswa ditinjau dari perspektif intervensi psikologi dalam pendidikan. Makalah saya ini disusun sebagai bentuk kajian mengenai bagaimana perkembangan AI saat ini mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi psikologis yang seringkali tidak disadari. AI kini digunakan dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari pendidikan otomatis, pembelajaran adaptif, chatbot pembelajaran, hingga analisis performa siswa. Perubahannya sangat signifikan dan berdampak langsung pada cara belajar siswa, berpikir, bahkan memaknai proses belajar itu sendiri. Karena itu, saya menggunakan perspektif intervensi psikologi pendidikan untuk memahami bagaimana AI dapat membawa manfaat sekaligus resiko, serta bagaimana pendekatan psikologis bisa mengelola dampak tersebut. Selanjutnya, akan ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, pengertian AI, jenis-jenis AI, fungsi AI, dampak positif dan negatif, tantangan psikologis, intervensi psikologi, serta yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jika kita lihat, perkembangan pendidikan beberapa tahun terakhir menjadi transformasi besar akibat teknologi digital. Dan salah satu teknologi yang paling cepat meresap ke ruang kelas itu adalah AI. AI yang dulu dianggap sebagai teknologi masa depan, sekarang sudah menjadi bagian dari aktivitas belajar siswa sehari-hari. Contohnya, siswa seringkali memakai AI untuk menjelaskan materi yang sulit, membuat rangkuman, memberi latihan soal, memperbaiki tulisan, bahkan membantu mengatur jadwal belajar siswa. Sementara itu, guru menggunakan AI untuk menilai tugas, memonitor progres, dan memberikan umpan balik yang cepat. Penggunaan ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas belajar. Siswa dapat belajar dalam ritme mereka sendiri, mendapatkan bimbingan yang sangat personal, dan menerima penjelasan tanpa harus menunggu guru mereka. Namun, perubahan besar ini juga menimbulkan konsekuensi. Siswa menjadi lebih bergantung pada AI, kemampuan berpikir kritis bisa melemah, motivasi internal bisa menurun, dan beberapa siswa bahkan merasakan tekanan akademik karena analisis performa AI yang sangat detail. Inilah mengapa perspektif intervensi psikologi pendidikan sangat penting, karena persoalan yang muncul tidak hanya terkait teknologi, melainkan terkait dengan perilaku, emosi, motivasi, dan juga perkembangan kognitif siswa. Selanjutnya, terdapat tiga rumusan masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh AI terhadap motivasional siswa. Yang kedua, tantangan psikologis apa saja yang muncul akibat penggunaan AI dalam pendidikan. Dan yang ketiga, bagaimana teori intervensi psikologi dapat diterapkan untuk menghadapi dampak tersebut. Nah, ketiga rumusan masalah ini saling berhubungan karena motivasi, tantangan psikologi, dan juga intervensi merupakan rangkaian proses yang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada pengertian AI sendiri. Artificial Intelligence adalah teknologi yang dirancang untuk meniru cara manusia berpikir dan mengambil keputusan. AI juga memproses data dalam jumlah besar, menganalisis pola, memberikan rekomendasi, dan bahkan merespons dalam konteks pendidikan. AI berkembang menjadi sebuah bidang bernama Artificial Intelligence in Education atau AI-AD. AI-AD tidak hanya menyediakan alat bantu, tetapi mengubah cara siswa memahami informasi. AI membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel, responsif, dan juga sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Sesuatu yang tidak terlalu bisa dilakukan oleh guru, terutama di kelas yang besar. Perubahan ini bukan hanya teknis, tetapi mempengaruhi dinamika psikologis dan sosial dalam ruang belajar. Selanjutnya,
Hmm, Ada jenis-jenis AI dalam si pendidikan yang memberikan dampak psikologis yang berbeda-beda. Itu ada 4. Yang pertama itu ada adaptive learning system. Sistem ini mengatur materi belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Dampaknya adalah siswa merasa lebih percaya diri karena materi yang diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Yang kedua ada intelligence tutoring system. Sistem ini ibarat tutor pribadi yang sabar, selalu siap, dan tidak pernah marah. Ia bisa meningkatkan rasa aman siswa ketika belajar karena mereka tidak takut untuk salah. Yang ketiga ada chatbot pendidikan, contohnya seperti ChatGPT. Chatbot memberikan akses tak terbatas pada penjelasan materi. Tetapi di sisi lain, penggunaan berlebihan berpotensi menurunkan kemampuan berpikir mandiri. Yang keempat, ada learning analytics. Sistem ini memantau performa siswa melalui grafik dan juga skor. Bagi sebagian siswa ini membantu, tetapi bagi siswa yang sensitif terhadap evaluasi ini bisa memicu kecemasan. Dan yang terakhir ada automate assessment. AI yang mampu menilai esai dan jawaban siswa yang cepat. Fungsinya memang efektif, tetapi bisa membuat siswa khawatir jika penilaian dianggap terlalu dingin atau tidak manusiawi. Selanjutnya, itu ada fungsi AI dalam pendidikan. AI memberikan peningkatan besar pada efektivitas pembelajaran. Guru menjadi lebih efisien karena tugas-tugas administratif bisa dilakukan dengan otomatis. Peran guru kemudian menjadi lebih fokus pada aspek bimbingan emosional dan juga pedagogis. Fungsi terpenting AI adalah personalisasi. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar, background pengetahuan, dan juga kesulitan yang berbeda-beda. AI menyesuaikan hal itu sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan ritme mereka sendiri. AI juga membuat pembelajaran lebih interaktif melalui visualisasi, simulasi, dan juga percakapan yang dinamis. Di era digital ini, pembelajaran interaktif sangat membantu mempertahankan fokus dan juga keterlibatan siswa. Selanjutnya, ada dampak AI terhadap motivasi. Itu ada dua, yaitu dampak positif dan juga negatif. Kita bahas dampak positifnya dulu. Ada 3 dampak positif utama yang terlihat. Yang pertama, self-efficacy. Siswa mendapat umpan balik yang jelas dan langsung. Mereka bisa melihat perkembangan kecil setiap hari melalui sistem adaptif, sehingga rasa percaya diri mereka bertahap meningkat. Yang kedua, ada motivasi intrinsik bisa meningkat karena AI memberikan ruang otonomi yang sangat luas. Siswa bebas memilih waktu belajar, kecepatan belajar, dan juga cara memahami materinya. Ini sesuai dengan self-determination theory, yang dimana ketika kebutuhan otonomi terpenuhi, maka motivasi akan bertumbuh. Yang ketiga, ada keterlibatan atau engagement meningkat. Sistem berbasis AI bersifat lebih menarik, banyak elemen visual, fitur interaktif, dan gamifikasi. Peningkatan engagement ini sangat penting untuk siswa yang mudah bosan atau sulit fokus. Selanjutnya, selain ada dampak positif, ada beberapa risiko penting. Yang pertama, ketergantungan terhadap AI semakin sering ditemukan. Siswa yang terbiasa mencari jawaban cepat dari chatbot mulai kehilangan kemampuan untuk menganalisis sendiri. AI juga bisa meningkatkan perfeksionisme dan kecemasan akademik. Sistem AI sering menunjukkan grafik dan laporan performa yang sangat rinci, yang mana ini membuat beberapa siswa tuh selalu merasa diawasi dan harus mencapai standar tertentu. Selain itu, kemampuan self-regulate learning bisa menurun. Jika siswa terlalu diarahkan oleh AI, mulai dari langkah mereka belajar, jenis latihan, sampai ke evaluasi, mereka tidak lagi terbiasa mengatur strategi belajar sendiri. Padahal, SRL adalah kemampuan fundamental dalam keberhasilan belajar jangka panjang. Selanjutnya, ada tantangan psikologis. Beberapa tantangan psikologis yang muncul akibat penggunaan AI itu antara lain, yang pertama ada ketergantungan teknologi. Siswa yang sudah terbiasa menggunakan AI untuk semua hal, mulai dari mencari jawaban sampai membuat rangkuman, menjadi kurang gigih dalam menghadapi kesulitan akademik. Yang kedua, tekanan performa dan kecemasan akademik. Laporan
laporan otomatis dari AI yang terlalu detail bisa membuat siswa tuh merasa nilai mereka selalu dinilai oleh sistem, sehingga menimbulkan tekanan tambahan. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Siswa yang tidak memiliki akses perangkat atau internet yang memadai menjadi terasa tertinggal dan merasa kurang mampu dibandingkan dengan teman-teman mereka yang perangkat atau internetnya itu lebih mumpuni. Nah, ini berdampak pada self-esteem dan juga motivasi. Tantangan-tantangan inilah yang harus dikelola supaya siswa tidak terkena dampak psikologis jangka panjang. Selanjutnya, ada intervensi psikologi. Ada beberapa pendekatan intervensi psikologi yang relevan. Yang pertama ada Self-Determination Theory atau SDT. Pendekatan ini menekankan pentingnya memenuhi tiga kebutuhan dasar psikologi siswa, yaitu otonomi, kompetensi, dan juga relasi sosial. Dalam konteks AI, guru harus tetap memberikan ruang keputusan bagi siswa, bukan seluruhnya diarahkan oleh AI. Yang kedua ada CBI atau Cognitive Behavioral Intervention. CBI digunakan untuk membantu siswa mengelola kecemasan akademik dan pikiran tidak rasional. Contohnya seperti AI selalu benar atau saya harus sempurna seperti standar AI. Intervensi ini mengajarkan siswa cara memodifikasi pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran adaptif. Selanjutnya, ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini mengingatkan bahwa pendidikan tetap membutuhkan hubungan interpersonal yang hangat antara guru dan juga siswa. AI tidak boleh menggantikan empati, perhatian, dan juga dukungan emosional dari guru. Yang keempat, ada social emotional learning atau SEL. SEL membantu siswa mengembangkan keterampilan emosional dan juga sosial, seperti regulasi emosi, empati, dan juga kemampuan bekerja sama. Ini penting agar siswa tidak terlalu individualistik dan tergantung dengan AI. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah AI membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. AI memberikan peluang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui personalisasi, efisiensi, dan juga adaptivitas. Namun, dampaknya tidak hanya positif. AI juga membawa sejumlah risiko psikologis yang perlu diperhatikan, termasuk penurunan motivasi intrinsik, ketergantungan, kecemasan akademik, dan juga penurunan kemampuan regulasi diri. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak boleh hanya berfokus pada teknologi, melainkan harus diimbangi intervensi psikologis. Perlu adanya pendampingan dari guru, orang tua, dan juga sekolah agar pengembangan siswa tetap sehat secara kognitif, sosial, dan emosional. Sekian presentasi makalah dari saya. Ya, terima kasih.